Halo teman-teman, selamat datang di channel Ibra Sadewa. Siap-siap tertawa terbahak-bahak, karena kali ini kita punya serangkaian cerita lucu yang bakal bikin kalian gak bisa berhenti ketawa. Mulai dari kucing desa yang jadi pahlawan hingga kakek yang jadi juara lomba lari. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya, subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Yuk, tonton sampai habis, dan rasakan tawa yang gak terduga. 1. Si Ucup dan Ayam Super. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang anak bernama Ucup. Ucup terkenal paling usil dan punya ide-ide aneh yang selalu bikin masalah. Suatu hari, Ucup melihat ayam jagonya berjalan santai di pekarangan. Tiba-tiba, muncul ide konyol di kepala Ucup, bagaimana kalau ayam ini jadi ayam super? Bisa terbang, bisa lari kencang, dan bisa melawan musuh. Dengan semangat, Ucup mulai melatih ayamnya. Hari pertama, Ucup mencoba mengajarkan ayamnya terbang. Ia mengikatkan balon pada sayap ayamnya dan melambaikan ranting pohon di depan ayam. "Ayo, terbang, kamu bisa jadi pahlawan desa," teriak Ucup. Tapi, bukannya terbang, ayamnya malah kabur ke kandang tetangga karena takut balonnya meledak. Si tetangga, Pak Salim, langsung keluar dengan sapu lidi karena mengira Ucup mau mencuri ayamnya. Tidak menyerah, keesokan harinya, Ucup mencoba memberikan makanan super kepada ayamnya. Ia mencampur nasi, telur asin, cabai rawit, dan kecap. "Makan ini, kamu bakal jadi kuat kayak Superman," kata Ucup sambil menyodorkan piring. Ayam itu memakannya dengan lahap. Tapi beberapa menit kemudian, ayamnya berlari keliling halaman dengan paruh terbuka seperti habis makan lava. Warga desa yang melihat ayam itu lari seperti orang kesurupan langsung tertawa terbahak-bahak. Ucup tidak menyerah. Kali ini, ia memasang kacamata hitam kecil di ayamnya dan memakaikan kain merah sebagai jubah. "Sekarang kamu siap beraksi. Kamu akan jadi Ayam Man." Ucup membawa ayam itu ke tengah sawah dan meneriakkan, "Terbang. Tunjukkan kekuatanmu." Sayangnya, ayamnya malah sibuk mengejar belalang dan jubahnya tersangkut di pagar sawah. Puncaknya terjadi ketika Ucup mengajak ayamnya ke pasar desa. Ia ingin pamer kepada warga bahwa ayamnya adalah ayam terhebat. Tapi malangnya, ayam Ucup yang masih kepanasan karena makan cabai rawit malah lompat ke gerobak bakso milik Pak Ahmad. Ayam itu menendang mangkuk bakso hingga kuahnya tumpah ke kepala Pak Ahmad. Warga pasar langsung tertawa terbahak-bahak, sementara Pak Ahmad mengejar Ucup dengan sendok sayur. Tidak berhenti di situ, Ucup mencoba menghibur warga desa dengan atraksi terakhir ayamnya. Ia mengikatkan petasan kecil di kaki ayam itu, berharap ayamnya akan lari kencang seperti roket. Tapi saat petasan dinyalakan, ayamnya malah duduk manis. Bukannya lari, petasan itu meledak dan membuat bulu ayamnya sedikit hangus. Ayam itu menatap Ucup dengan tatapan penuh dendam. Keesokan harinya, ayam Ucup mulai membalas. Setiap kali Ucup mendekat, ayam itu langsung mengejarnya sambil mematuk-matuk kaki Ucup. "Aduh, ampun, Ayam Man, jangan serang aku," teriak Ucup sambil lari keliling desa. Warga yang melihat kejadian itu tertawa sampai perut mereka sakit. Sejak kejadian itu, Ucup kapok membuat ayamnya jadi ayam super. Tapi ayamnya kini jadi terkenal sebagai ayam jagoan desa, karena setiap orang yang lewat selalu takut dipatok. Ucup hanya bisa merenung sambil berkata, "Ayamku memang super, tapi super galak." 2. Misro dan sepeda ajaib. Di desa itu, ada anak bernama Misro yang terkenal polos tapi sering membuat heboh. Suatu hari, ia menemukan sepeda tua di gudang rumah neneknya. Sepeda itu sudah berkarat, rodanya sedikit kempes, dan catnya mengelupas. Tapi bagi Misro, itu seperti menemukan harta karun. "Wah, ini pasti sepeda balap ajaib. Aku akan jadi juara balap desa," pikirnya dengan penuh semangat. Misro langsung membawa sepeda itu ke lapangan desa untuk dicoba. Saat ia mengayuh pedal untuk pertama kalinya, terdengar suara aneh dari sepeda itu, "Prut-prut." Suaranya persis seperti kentut. Misro kaget, tapi ia tidak peduli. Ia terus mengayuh sepeda itu keliling lapangan, dan suara kentut itu semakin keras dan teratur. Anak-anak desa yang melihat langsung tertawa sambil berguling di rumput. "Tunggu dulu, ini belum apa-apa," kata Misro. Ia pun mencoba mengayuh lebih cepat, berharap suara itu hilang. Tapi bukannya hilang, suara kentut itu malah semakin nyaring. Bahkan, sesekali terdengar nada-nada lucu seperti suara kentut orang abis makan kacang.
Warga desa yang sedang lewat sampai berhenti untuk menonton atraksi sepeda Misro. Tak lama, suara sepeda ajaib itu menyebar ke seluruh desa. "Hei, ada anak naik sepeda kentut di lapangan," teriak Pak RT sambil tertawa. Orang-orang langsung berdatangan untuk melihat Misro beraksi. Bahkan, Pak Kades pun ikut menonton sambil membawa kursi kecil. Mereka semua tertawa sampai sakit perut melihat Misro bersepeda keliling lapangan dengan suara kentut yang terus berbunyi. Misro, yang awalnya malu, akhirnya malah bangga. Ia berkata dengan lantang, "Inilah sepeda ajaibku. Satu-satunya di dunia." Ia pun mencoba melakukan trik-trik keren, seperti berdiri di atas pedal atau memutar setang dengan satu tangan. Tapi di tengah aksinya, rodanya yang kempes malah terlepas, membuat Misro terjatuh ke lumpur di pinggir lapangan. Tawa warga semakin keras melihat wajah Misro penuh lumpur. Belum selesai sampai di situ, sepeda tua itu masih memberikan kejutan lain. Ketika Misro mencoba mengangkatnya, bel sepeda itu berbunyi sendiri, titing, prut. Kombinasi suara bel dan kentut itu membuat semua orang makin tertawa. Bahkan, Bu RT sampai harus memegangi perutnya karena tidak tahan. Sejak hari itu, sepeda ajaib Misro menjadi atraksi utama di desa. Anak-anak sering meminjam sepeda itu untuk membuat orang tertawa. Bahkan, ada warga yang mengusulkan agar sepeda itu dipajang di balai desa sebagai benda bersejarah. Tapi Misro menolak, "Ini sepeda ajaibku. Kalau dipajang, siapa yang bikin kalian ketawa?" katanya sambil mengelap lumpur di sadel sepeda. Akhirnya, sepeda ajaib itu tetap menjadi milik Misro. Ia sering memakainya untuk menghibur warga desa. Setiap kali suara kentut dari sepeda itu terdengar, semua orang langsung tahu, Misro sedang keliling desa lagi dengan sepeda ajaibnya. 3. Kebohongan si Jono. Di desa kecil itu, Jono terkenal sebagai anak yang suka membual. Kalau bicara, ceritanya selalu dilebih-lebihkan, sampai warga desa malas mempercayainya. Suatu hari, saat sedang bermain di pinggir hutan, Jono tiba-tiba berlari ke tengah desa sambil berteriak, "Awas! Ada babi hutan sebesar sapi masuk ke hutan." Giginya tajam dan matanya merah menyala. Mendengar teriakan Jono, warga desa langsung heboh. "Babi sebesar sapi, itu kan bahaya, bisa merusak sawah kita," kata Pak RT sambil mengumpulkan warga untuk berburu. Semua pria desa membawa tongkat, parang, dan tali untuk menangkap babi itu. Bahkan Bu RT ikut membawa penggorengan, siapa tahu babinya bisa langsung dimasak. Melihat keributan itu, Jono tertawa di belakang rumahnya. "Haha, gampang sekali menipu mereka," gumamnya. Tapi karena penasaran, ia ikut ke hutan untuk melihat aksi para warga. Sesampainya di hutan, warga mulai mencari jejak babi raksasa yang katanya dilihat Jono. Tapi setelah berjam-jam mencari, mereka tidak menemukan apa-apa selain jejak ayam hutan. Warga mulai curiga. "Jono, kamu yakin lihat babi itu?" tanya Pak RT dengan nada sedikit kesal. Jono mengangguk dengan muka sok serius. "Iya, Pak, mungkin dia sembunyi di semak-semak sana," katanya sambil menunjuk area yang penuh lumpur. Warga pun mendekat ke tempat itu dengan hati-hati. Namun, saat mereka mencari-cari, Jono yang berdiri terlalu dekat dengan lumpur malah terpeleset. Biur, Jono jatuh masuk ke lumpur hingga tubuhnya penuh lumpur coklat dari kepala sampai kaki. Warga yang melihat langsung terkejut. "Astaga, itu babi hutannya, tangkap!" teriak Pak Darto, yang tidak sadar itu sebenarnya Jono. Jono mencoba bangun sambil berteriak, "Ini aku, Jono. Bukan babi hutan." Tapi lumpur di wajahnya membuat suaranya terdengar aneh, seperti suara babi yang menguik. Warga pun mengepung Jono sambil membawa tali. Jono panik dan mulai berlari, membuat warga semakin yakin bahwa ia adalah babi hutan yang mencoba kabur. Setelah beberapa menit berlari keliling hutan, Jono akhirnya berhenti dan berkata, "Pak. Bu, ini saya, Jono. Jangan ikat saya." Warga yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, jadi ini, babi hutan, yang kau lihat. Ternyata cuma kamu yang penuh lumpur," kata Pak RT sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sejak saat itu, Jono kapok berbohong. Warga desa sering mengejeknya dengan julukan, "Jono babi hutan." Kalau ada yang bertanya soal cerita Jono, warga hanya akan tertawa dan berkata, "Hati-hati, nanti Jono berubah jadi babi lagi." 4. Tono dan hantu durian. Tono,
Anak desa yang terkenal suka mencuri durian, selalu mencari akal untuk mendapatkan buah itu tanpa membeli. Setiap malam, ia diam-diam masuk ke kebun Pak RT, memetik durian yang sudah matang, dan membawanya pulang. Warga desa sudah sering mendengar cerita tentang durian Pak RT yang hilang, tapi Tono selalu lolos karena licik dan cepat kabur. Suatu malam, Pak RT yang sudah kesal memutuskan untuk memberi pelajaran pada si Tono. Ia mengenakan kain putih panjang, memasang topeng seram, dan membawa obor kecil. Malam ini, pencuri durian itu pasti kapok. Gumam Pak RT sambil menyamar sebagai hantu durian. Ia bersembunyi di balik pohon besar sambil menunggu. Seperti biasa, Tono datang dengan kantong goni besar. Ia berjalan pelan-pelan sambil melihat ke kanan dan kiri. Ketika melihat durian matang di bawah pohon, matanya langsung berbinar. Wah, ini pasti durian terbaik. Terima kasih, kebun Pak RT. Katanya pelan sambil memasukkan durian ke goni. Saat Tono hendak memetik durian kedua, Pak RT tiba-tiba keluar dari balik pohon sambil melambaikan obor. Siapa yang berani mencuri durianku? Aku hantu durian, teriak Pak RT dengan suara seram. Tono langsung terdiam, kakinya gemetar. Ampun, hantu, saya cuma lewat, kok, katanya sambil menjatuhkan goni duriannya. Pak RT tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai berjalan pelan mendekati Tono sambil menggerakkan tangannya seperti hantu dalam film. Tono yang ketakutan langsung berlari sekuat tenaga, tapi malangnya ia terjatuh ke lubang yang penuh daun-daun kering. Aduh, ampun, hantu. Jangan makan saya, teriak Tono sambil berusaha keluar dari lubang itu. Pak RT tidak bisa menahan tawa melihat tingkah Tono, tapi ia tetap menjaga perannya. Jika kau berani mencuri durianku lagi, aku akan membawamu ke dunia hantu, kata Pak RT sambil mematikan obornya. Tono yang ketakutan hanya mengangguk cepat dan langsung kabur begitu bisa keluar dari lubang. Keesokan harinya, cerita tentang Tono dan hantu durian menyebar di seluruh desa. Semua warga tertawa mendengar bagaimana Tono kabur ketakutan sampai lupa membawa sandal. Bahkan, Bu RT yang biasanya serius ikut tertawa terbahak-bahak saat mendengar Pak RT menirukan teriakan Tono. Sejak kejadian itu, Tono kapok mencuri durian. Tapi setiap kali ada warga yang melihat Tono di dekat kebun Pak RT, mereka akan berteriak, hati-hati, ada hantu durian, loh. Tono hanya bisa tersenyum malu sambil menjawab, saya cuma lewat, kok. Hantu durian pasti masih marah. 5. Kampung hilang sendal. Suatu pagi, warga desa Sukacanda. Heboh bukan main, hampir semua orang yang pergi ke masjid untuk salat subuh kehilangan sandal. Pak RT kehilangan sandal kulit kesayangannya, Bu RT kehilangan sandal jepit barunya, bahkan si Udin, anak kecil, menangis karena sandal badaknya juga hilang. Semua orang kebingungan, apa ada maling sandal di kampung kita? Tanya Pak RT dengan penuh curiga. Pak Kades segera memanggil semua warga untuk rapat darurat. Ini masalah serius. Kalau sandal kita hilang, bagaimana kita mau ke pasar atau ke sawah? Kata Pak Kades dengan nada serius. Warga mulai memberikan teori aneh-aneh. Mungkin sandalnya dibawa babi hutan, kata Pak Darto, atau mungkin hantu suka sandal, tambah Bu Sri dengan wajah takut. Di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang terlihat mencurigakan, si Udin. Bocah 10 tahun itu sibuk mondar-mandir dengan muka panik. Pak RT yang curiga langsung memanggilnya. Udin, kamu tahu sesuatu soal sandal-sandal yang hilang? Tanya Pak RT dengan nada mengancam. Udin langsung gelagapan. Pak, saya nggak tahu apa-apa. Jawabnya sambil berkeringat. Tapi warga tidak mudah percaya. Mereka mulai mengawasi Udin dengan seksama. Akhirnya, ketika Udin pulang ke rumah, Pak RT dan beberapa warga diam-diam mengikutinya. Betapa kagetnya mereka saat melihat Udin membuka pintu gudang kecil di belakang rumahnya. Di dalamnya, ada tumpukan sandal dari berbagai bentuk dan warna. Udin, jadi ini ulahmu, seru Pak RT dengan suara keras. Udin langsung melompat kaget. Ampun, Pak, saya cuma mau bikin museum sandal, jawab Udin sambil menunduk. Warga yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Museum sandal, apa gunanya museum kayak gitu? Tanya Bu RT sambil menahan tawa. Udin mencoba menjelaskan dengan polos. Saya pikir, kalau semua sandal dikumpulkan, kita bisa belajar tentang sejarah sandal di desa kita. Lihat ini, sandal Pak RT yang sudah 10 tahun gak ganti.
katanya sambil menunjukkan sandal kulit Pak RT yang sudah penuh tambalan. Semua warga makin tidak bisa menahan tawa. Pak Kades, yang awalnya marah, akhirnya ikut tertawa. Udin, ide kamu memang aneh, tapi jangan mencuri sandal orang. Kalau mau bikin museum, mintalah izin dulu, katanya sambil menepuk bahu Udin. Sebagai hukuman, Udin diminta membersihkan semua sandal yang ia ambil dan mengembalikannya ke pemilik masing-masing. Sejak kejadian itu, Udin mendapat julukan kurator sandal dari warga desa. Kadang-kadang, warga sengaja meninggalkan sandal lama mereka di depan rumah Udin sebagai lelucon. Dan setiap kali ada sandal hilang di desa, warga langsung berkata, coba cek gudang Udin dulu. 6. Tukang bakso yang kembar. Di desa Sukacanda, ada dua tukang bakso kembar yang sangat terkenal, yaitu Bang Jalal dan Bang Jalil. Wajah mereka mirip seperti fotokopi, sampai-sampai warga sering salah memanggil. Meski mereka kembar, sifatnya jauh berbeda. Bang Jalal sangat rajin, suka bercanda, dan ramah. Sebaliknya, Bang Jalil sering malas dan cepat marah kalau baksonya ditawar murah. Persaingan mereka pun sengit. Bang Jalal selalu berkeliling di sisi utara desa, sedangkan Bang Jalil di sisi selatan. Tapi karena wajah mereka mirip, kadang pelanggan salah membeli. Tadi aku beli bakso dari Bang Jalal. Kok jadi pedes banget ya? Oh, jangan-jangan ini Bang Jalil. Cerita salah satu warga. Suatu hari, di pasar desa ada acara lomba masak. Kedua tukang bakso itu memutuskan ikut untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Lihat saja, aku pasti menang. Bakso buatan aku bikin lidah menari, kata Bang Jalal. Bang Jalil, yang tidak mau kalah, menjawab, bakso aku lebih enak, bahkan ayam kampung pun mau antre. Hari lomba pun tiba. Karena terburu-buru, mereka tanpa sadar menukar gerobaknya. Bang Jalal membawa gerobak milik Bang Jalil, sementara Bang Jalil membawa gerobak Bang Jalal. Awalnya, mereka tidak menyadari karena gerobaknya memang sama persis, kecuali isi di dalamnya. Ketika penilaian dimulai, juri mencicipi bakso dari gerobak Bang Jalal. Tapi alih-alih menemukan rasa bakso, mereka malah menemukan tahu goreng. Bang, ini kok bukan bakso? Kenapa isinya tahu goreng? Tanya juri dengan bingung. Bang Jalal panik, kok bisa tahu goreng? Aduh, ini pasti gara-gara Bang Jalil. Sementara itu, di sisi lain, Bang Jalil juga kebingungan. Juri mencicipi baksonya tapi malah menemukan mie mentah. Ini bakso atau mie mentah? Tanya juri dengan nada kesal. Bang Jalil menggaruk kepala, lalu berteriak, aduh, Jalal, kamu pasti salah tukar gerobak. Semua warga yang menonton langsung tertawa terbahak-bahak. Acara lomba itu jadi berantakan, tapi warga justru terhibur dengan kekacauan yang terjadi. Akhirnya, Pak Kades memutuskan, pemenangnya adalah Bang Jalal dan Bang Jalil. Karena kalian berhasil membuat semua orang tertawa sampai kenyang. Bang Jalal dan Bang Jalil hanya bisa tersenyum malu sambil menggelengkan kepala. Sejak saat itu, mereka belajar untuk lebih hati-hati. Tapi warga desa tidak pernah lupa kejadian itu. Setiap kali mereka membeli bakso, mereka akan berkata, Bang, ini bakso beneran atau tahu goreng lagi? 7. Peti harta karun di sungai. Di desa Sukacanda, ada 3 sahabat konyol, Ujang, Teddy, dan Komar. Suatu hari, mereka sedang bermain di pinggir sungai ketika Ujang tiba-tiba melihat sesuatu yang mencurigakan. Lihat itu, sepertinya ada peti besar di dalam air. Jangan-jangan itu harta karun, kata Ujang sambil menunjuk sesuatu yang mengapung. Teddy dan Komar langsung bersemangat. Wah, kalau itu emas, kita bisa jadi orang kaya, kata Teddy sambil membayangkan dirinya pakai jas mewah. Komar, yang terkenal paling polos, berkata, kalau isinya pisang goreng, aku juga nggak nolak, sih. Ujang langsung menegurnya, ini harta karun, bukan warung makan, Komar. Mereka bertiga segera terjun ke sungai untuk mengambil peti itu. Tapi sayangnya, peti itu sangat berat. Mereka mencoba menariknya bersama-sama, tapi malah tergelincir dan jatuh lagi ke air. Warga yang melihat dari jauh hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka yang lebih mirip lomba tarik tambang basah. Akhirnya, dengan usaha keras, mereka berhasil menarik peti itu ke pinggir sungai. Ujang langsung berseru, cepat buka, ini pasti penuh emas dan permata. Dengan tangan gemetar, Teddy membuka peti itu. Tapi alangkah kagetnya mereka saat menemukan isinya,
penuh batu bata dan karung goni basah. Komar langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, harta karunnya ternyata buat bangun rumah, ya. Teddy yang kesal memukul kepala Komar dengan batu kecil. Diam, Komar, kita udah capek-capek, dan cuma dapat ini. Ujang, yang awalnya kecewa, tiba-tiba berkata, tunggu, jangan-jangan ada sesuatu di bawah batu bata ini. Dengan penuh harapan, mereka mulai mengangkat satu persatu batu bata itu. Tapi bukannya menemukan emas, mereka malah menemukan seekor katak besar yang langsung melompat ke wajah Teddy. Ah, tolong, aku diserang harta karun hidup, teriak Teddy sambil melompat-lompat di tepi sungai. Ujang dan Komar tertawa sampai perut mereka sakit. Warga desa yang menonton pun ikut tertawa melihat mereka. Harta karun apaan itu? Isinya cuma buat nambah kerjaan tukang bangunan, teriak salah satu warga. Komar yang masih belum berhenti tertawa berkata, mungkin ini tandanya kita disuruh jadi pekerja konstruksi aja, bukan jadi kaya. Sejak kejadian itu, Ujang, Teddy, dan Komar kapok mencari harta karun. Tapi setiap kali mereka lewat sungai, warga selalu menggoda, jangan lupa cari peti emas lagi, ya. Siapa tahu dapat katak raksasa lagi. 8. Sapri jadi Pak RT sehari. Sapri, seorang pemuda desa Sukacanda, terkenal karena rasa percaya dirinya yang luar biasa tinggi. Suatu hari, ia berkata di warung kopi, kalau aku jadi Pak RT, pasti semua urusan desa langsung beres dalam sehari. Semua orang yang mendengar hanya tertawa. Sapri, ngurus kambingmu saja masih sering salah, apalagi ngurus desa, ejek Bang Darto. Namun, Pak RT yang mendengar ucapan itu justru punya ide kocak. Baiklah, Sapri, besok kamu jadi Pak RT sehari. Semua urusan desa jadi tanggung jawabmu, kata Pak RT sambil tersenyum licik. Sapri, tanpa berpikir panjang, langsung menerima tantangan itu. Mudah, besok desa ini akan jadi desa terbaik, katanya penuh semangat. Keesokan harinya, Sapri bangun pagi dan memakai baju batik kebesaran Pak RT. Ia langsung merasa seperti pejabat tinggi. Wah, aku kelihatan lebih berwibawa dari Pak RT asli, katanya sambil bercermin. Tapi begitu ia keluar rumah, warga sudah antre di depan rumahnya dengan berbagai masalah. Warga pertama adalah Bu Siti. Pak RT, kambing saya hilang sejak semalam. Tolong carikan. Sapri, yang tidak tahu apa-apa soal mencari kambing, hanya berkata, mungkin kambingnya lagi liburan. Tunggu saja dia pulang sendiri. Bu Siti langsung manyun sambil mengomel, Pak RT macam apa ini? Belum selesai dengan Bu Siti, datang Bang Udin membawa keluhan. Pak RT, jalan depan rumah saya berlubang. Saya hampir jatuh tadi pagi. Sapri yang bingung hanya menjawab, gampang. Besok saya tutup lubangnya dengan kardus. Semua warga yang mendengar langsung tertawa terbahak-bahak. Lubang jalan ditutup kardus. Ini ide paling absurd yang pernah saya dengar, kata Bang Udin sambil memegangi perutnya. Masalah berikutnya datang dari anak-anak desa yang mengeluh lapangan sepak bola mereka rusak. Pak RT, kapan gawangnya diperbaiki? Tanya salah satu anak. Sapri dengan penuh percaya diri menjawab, kita ganti gawangnya dengan bambu yang ada di kebun Bu RT. Mudah, kan? Begitu mendengar itu, Bu RT langsung keluar rumah dan berteriak, jangan ambil bambu saya, Sapri. Hari itu, desa Sukacanda berubah menjadi kacau balau. Sapri akhirnya menyerah ketika warga meminta solusi untuk masalah yang lebih rumit. Ia berteriak, Pak RT asli, tolong saya. Jadi RT itu sulit. Pak RT yang sejak tadi mengintip dari jauh akhirnya keluar sambil tertawa. Hahaha, baru sehari sudah menyerah, Sapri. Katanya, sejak hari itu, Sapri tidak pernah lagi sombong soal kemampuan jadi pemimpin. Warga desa sering menggoda, Pak Sapri, kapan mau jadi RT lagi? Desa ini butuh kardus penutup lubang jalan. Sapri hanya bisa tersenyum malu sambil berkata, cukup sekali saja. Lebih baik aku ngurus kambing. 9. Si kakek dan lomba lari. Desa Sukacanda mengadakan lomba lari tahunan untuk memeriahkan acara desa. Pesertanya mulai dari anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Namun, tahun ini ada kejutan yang membuat warga tertawa terbahak-bahak. Kakek Sarjo, yang sudah berusia 70 tahun, tiba-tiba mendaftar sebagai peserta. Lomba lari itu mudah. Zaman muda dulu, aku selalu menang, katanya dengan percaya diri.
Warga yang mendengar langsung kaget. "Kek, lari ke warung saja suka mos-mosan, kok mau ikut lomba?" tanya Udin sambil menahan tawa. Tapi kakek Sarjo tetap ngotot. "Tunggu saja, kalian akan lihat kakek ini jadi juara." Saat lomba dimulai, semua peserta sudah siap di garis start. Kakek Sarjo datang mengenakan kaos usang dan celana pendek yang terlalu besar. Ia bahkan membawa kipas bambu kecil. "Ini buat kalau kepanasan nanti," katanya dengan santai. Warga yang melihat langsung gemas melihat tingkahnya. Ketika peluit dibunyikan, semua peserta langsung berlari dengan kecepatan penuh. Tapi kakek Sarjo malah berjalan santai sambil mengipasi wajahnya. "Jangan buru-buru, tenang saja, lomba ini soal strategi, bukan kecepatan," katanya sambil tersenyum lebar. Warga yang menonton tertawa sampai perut sakit. Di tengah lomba, beberapa peserta mulai kelelahan. Tapi anehnya, kakek Sarjo tetap santai berjalan, bahkan sempat berhenti di warung untuk minum es kelapa. "Lomba ini bikin haus, untung ada warung di sini," katanya sambil menyeruput es kelapa. Sementara itu, peserta lain sudah hampir sampai di garis finish. Namun, saat mendekati garis finish, hal tak terduga terjadi. Beberapa peserta tercepat terpeleset di genangan lumpur karena terlalu bersemangat. Mereka jatuh bergelimpangan, membuat warga tertawa heboh. Sementara itu, kakek Sarjo dengan langkah santainya mulai mendekati garis finish tanpa tergesa-gesa. Ketika akhirnya kakek Sarjo melintasi garis finish, warga desa bersorak-sorai. "Luar biasa, kakek, strategimu memang jenius," kata Pak RT sambil tertawa. Kakek Sarjo hanya mengangguk sambil menjawab, "Kan sudah kubilang, lomba ini soal strategi. Kalau buru-buru, malah jatuh seperti mereka." Sejak hari itu, kakek Sarjo jadi legenda di desa. Warga sering bercanda, kalau ada lomba lari lagi, jangan lupa bawa kipas dan es kelapa seperti kakek Sarjo. Dan setiap kali mendengar itu, kakek Sarjo hanya tersenyum sambil berkata, "Strategi itu kunci segalanya, nak." 10. Kucing desa jadi pahlawan. Di desa Sukacanda, ada seekor kucing bernama si Bulus yang sangat terkenal. Bukan karena kecantikannya atau kelincahannya, melainkan karena kehebatannya dalam menyelamatkan desa dari gangguan hewan liar. Si Bulus sudah lama menjadi peliharaan semua warga desa, dan setiap kali ada masalah, warga langsung mengandalkan dia. Suatu sore, datanglah segerombolan tikus besar yang mengancam ladang padi desa. Warga panik, karena tikus-tikus itu bisa merusak seluruh hasil panen. "Kita harus segera bertindak, kalau padi kita rusak, mau makan apa kita?" kata Pak Kades. Semua warga pun mulai berpikir keras. Namun, tiba-tiba, si Bulus muncul dari balik pagar sambil mengedikkan ekornya. Warga yang melihat si Bulus langsung berteriak, "Bulus, tolong kami. Ladang padi kita diserang tikus." Si Bulus, yang sepertinya paham akan tugas mulianya, langsung berlari menuju ladang dengan langkah tegap. Semua warga mengikutinya dengan penuh harap. "Ini dia, pahlawan desa kita," seru Bu Siti. Sesampainya di ladang, si Bulus langsung mengamati sekelilingnya. Tikus-tikus itu tampak asyik makan padi tanpa menyadari kehadiran kucing jagoan ini. Tanpa banyak bicara, si Bulus melompat tinggi, langsung mendarat di tengah-tengah tikus-tikus itu, membuat mereka lari berhamburan dengan ketakutan. Semua tikus segera kabur menjauh, tak berani melawan si Bulus yang terkenal cerdik. "Bulus, kamu benar-benar hebat," kata Pak RT sambil bertepuk tangan. Tikus-tikus itu langsung lari ketakutan begitu kamu datang. Si Bulus, dengan anggunnya, hanya duduk dan menjilati kakinya seolah-olah dia tidak sedang melakukan apa-apa. "Biasa saja, ini kerjaan kucing," kata si Bulus dalam hati. Namun, kebanggaan si Bulus tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, muncul seekor anjing liar besar yang sangat garang. Warga desa langsung lari ketakutan. Si Bulus yang melihat itu hanya mengangkat bahu. "Ah, anjing liar, nggak usah khawatir, saya punya jurus rahasia," katanya sambil menggoyangkan ekornya. Si Bulus langsung melompat ke atas pohon besar dan mulai menjatuhkan buah-buahan yang sudah matang ke arah anjing tersebut. Anjing liar itu terkejut dan bingung melihat buah jatuh dari langit. "Apa-apaan ini? Jangan-jangan ini si Bulus lagi," teriak anjing itu sambil melarikan diri. Warga desa pun kembali tertawa terbahak-bahak, memuji si Bulus yang berhasil mengusir anjing itu dengan cara yang tak terduga. Sejak kejadian itu, si Bulus dianggap sebagai pahlawan desa Sukacanda. Setiap kali ada masalah dengan tikus atau anjing liar,
warga akan berteriak, "Bulus, tolong kami." Dan si Bulus hanya akan melangkah dengan tenang, siap menyelesaikan masalah dengan gaya kucingnya yang unik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, teman-teman. Semoga cerita-cerita lucu tadi bisa membuat hari kalian lebih ceria. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ya. Kalau ada cerita lucu lainnya yang ingin kalian dengar, tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang kurang, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu, dan tetap semangat tertawa.